Halo Taruna-Taruni semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Dasar-Dasar Ekowisata Bahari. Setelah mendapatkan materi mengenai pengertian pariwisata dan konsep ekowisata, kini kita akan lanjut membahas mengenai suatu hal yang sangat rumit dan sulit. Eits, langsung pada tegang nih. Tenang, untuk materi kali ini akan lebih santai. Dan saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkeliling ke berbagai tempat. Bagaimana? Menarik? Yuk, segera kita akan membahas mengenai komponen-komponen ekowisata. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita review sedikit materi pada pertemuan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan wisata? Masih pada ingat? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Tidak akan ada orang berwisata tujuannya untuk menyusahkan diri atau membuat diri semakin stres. Ayo, ada yang pernah mengalaminya? Mengingat akan hal ini, tentunya kita yang nantinya sebagai agen ekowisata harus siap menyediakan pelayanan wisata yang menyenangkan untuk kepuasan wisatawan. Berbicara tentang wisata, sekarang muncul lagi nih kata ekowisata. Apa sih bedanya ekowisata? Nih, mari kita melihat gambar ini terlebih dahulu. Orang-orang berwisata, bersenang-senang, menghilangkan penatnya, membawa oleh-oleh pikiran bahagia ketika kembali ke tempat tinggalnya. Namun, apa jejak yang ditinggalkan ke alam? Apakah hal seperti ini akan terus berlanjut? Apa yang akan terjadi jika akan terus-menerus seperti ini? Apakah dalam beberapa tahun kemudian tempat wisata ini akan masih menjadi tempat wisata? Aktivitas wisata, khususnya yang berada di alam, wajib disertai dengan tindakan bertanggung jawab sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan. Jadi, kita tidak hanya menarik manfaat dari alam, tapi juga berterima kasih kepada alam karena sudah memberikan manfaat bagi kita. Salah satu cara untuk melaksanakan hal tersebut dan tetap menjaga suatu kawasan wisata alam agar tetap lestari adalah dengan kegiatan ekowisata. Menurut The International Ecotourism Society, ekowisata adalah perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kegiatan ekowisata itu berbeda dengan wisata massal, di mana wisata massal tentunya membuka akses sebebas-bebasnya untuk melakukan kegiatan berwisata, namun tidak disertai dengan aturan pembatasan jumlah pengunjung, sehingga sangat beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan. Seperti pada materi sebelumnya, ada 5 prinsip yang harus diterapkan dalam ekowisata, yaitu yang pertama, prinsip konservasi, yaitu bagaimana kita tetap menjaga kelestarian dari alam tempat aktivitas ekowisata dilakukan. Yang kedua, prinsip partisipasi masyarakat, yaitu bagaimana kita melibatkan masyarakat lokal untuk terlibat dalam mengelola kawasan ekowisata, bahkan dalam hal menjaga budaya dan kearifan lokal setempat. Yang ketiga, prinsip edukasi, yaitu bagaimana aktivitas ekowisata yang dilakukan dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru mengenai wawasan lingkungan kepada wisatawan maupun masyarakat sekitar. Yang keempat, prinsip ekonomi, yaitu bagaimana aktivitas ekowisata dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat lokal, seperti bertambahnya lapangan pekerjaan atau usaha-usaha ekowisata lain. Yang kelima atau yang terakhir,
yaitu prinsip wisata itu sendiri, yaitu memberikan aktivitas yang menyenangkan atau untuk pengembangan diri bagi wisatawan. Sekarang, mari kita bahas mengenai setiap komponen-komponen yang menyusun ekowisata dan penting untuk diperhatikan jika ingin merencanakan suatu kawasan ekowisata. Komponen yang akan kita bahas pertama adalah komponen biotik, abiotik, dan kaitannya dengan konservasi. Waduh, apalagi nih abiotik dan biotik? Jangan langsung bingung. Sekarang, mari kita membayangkan suatu kawasan alam yang indah dan berpotensi untuk dijadikan suatu kawasan ekowisata. Mari kita membayangkan sebuah pantai pasir putih yang indah, yang di salah satu areanya terdapat hutan mangrove dan perairannya terdapat hamparan lamun sebagai sumber makanan banyak hewan laut, juga terdapat terumbu karang yang sangat indah. Orang-orang bisa melakukan aktivitas menyelam, snorkeling, dan menikmati pemandangan pantai serta mangrove-nya. Nah, di dalam kawasan tersebut, mari kita telaah mana saja yang abiotik dan biotik. Coba perhatikan. Di pantai ada cahaya matahari yang terik, ada air laut, pasir, tanah, udara, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah bentuk fisik dan kimia yang mempengaruhi makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Tanpa cahaya matahari, lamun tidak bisa berfotosintesis dan hidup menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil maupun hewan herbivora lain. Tanpa air, makhluk hidup pun juga mati. Komponen fisik dan kimia inilah yang disebut dengan komponen abiotik. 4 komponen utama abiotik sebagai berikut. Yang pertama, iklim. Seperti suhu udara, kelembaban udara, keberadaan cahaya matahari, dan lain sebagainya. Yang kedua, tanah, batu, pasir, atau material tak hidup yang lain. Yang ketiga, topografi, seperti dataran tinggi atau dataran rendah. Yang keempat, yaitu gangguan alam, seperti angin kencang, banjir, gempa, dan lain-lain. Berbeda dengan abiotik, komponen biotik adalah sesuatu yang ada di ekosistem dan merupakan makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan seperti mangrove, lamun, pepohonan lain. Hewan seperti ikan, terumbu karang, kerang, kepiting, cacing, dan lain sebagainya. Termasuk juga di dalamnya ada detrivor, yaitu organisme yang mengurai jasad organisme lain yang sudah mati seperti jamur, bakteri, pengurai, dan lain-lain. 3 komponen utama biotik adalah yang pertama, produsen. Yang kedua, konsumen. Dan yang ketiga adalah detrivor. Eits, tunggu dulu ya. Pengertian produsen dan konsumen di sini berbeda dengan istilah ekonomi. Pengertian produsen di sini adalah dalam istilah ekologi, yaitu organisme yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, atau nama lainnya adalah autotrof. Contohnya tumbuh-tumbuhan. Kalau di laut, produsennya apa? Nah, kalau di laut, itu seperti lamun, alga, fitoplankton. Bentar. Fitoplankton itu apa ya? Fitoplankton adalah organisme yang sangat kecil dan hidup melayang di air. Namun tentunya dapat menghasilkan makanan sendiri. Berbeda dengan produsen, konsumen adalah organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Sehingga pasti akan memakan organisme lain. Contohnya, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, hewan pemakan daging atau karnivora, ataupun hewan pemakan tumbuhan dan daging atau biasa disebut omnivora. Sedangkan detrivor adalah organisme pemakan jasad organisme lain yang sudah mati. Lantas, apa kaitannya komponen abiotik dan biotik ini dengan konservasi? Masih ingat rantai makanan? Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linier dari produsen ke konsumen teratas. Bingung? Oke, kita ambil contoh ya.
Cahaya matahari memberikan energi ke padang lamun untuk berfotosintesis. Lamun menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan herbivora berukuran kecil. Ikan-ikan tersebut kemudian dimakan oleh ubur-ubur. Ubur-ubur kemudian dimakan oleh penyu. Kemudian penyu mati pada waktunya dan diuraikan oleh detrivor. Detrivor kemudian menjadi nutrien bagi lamun untuk berkembang biak. Mari kita telaah. Lamun menghasilkan makanan sendiri sehingga dapat disebut sebagai produsen. Kemudian ikan kecil adalah herbivora sebagai konsumen pertama. Ikan kecil dimakan oleh ubur-ubur yang juga adalah konsumen kedua. Ubur-ubur dimakan oleh penyu yang adalah omnivora sebagai konsumen ketiga. Dan penyu mati diuraikan oleh detrivor. Produsen, konsumen, dan detrivor. 3 komponen penting biotik. Mari membayangkan jika salah satu punah. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Contohnya, jika penyu berkurang populasinya akibat diburu oleh manusia atau tidak dijaga kelestariannya, maka pasti bisa jadi populasi ubur-ubur akan semakin banyak dan akan semakin banyak jugalah ikan-ikan kecil yang akan dimakan oleh ubur-ubur. Ikan-ikan kecil berkurang. Apakah nantinya akan ada ikan-ikan besar yang bisa dikonsumsi manusia? Ayo, bagaimana kira-kira? Itu baru hanya satu contoh rantai makanan dan masih banyak contoh yang lain. Penting untuk kita menjaga keseimbangan ekosistem dan rantai makanan yang ada di dalamnya untuk keberlanjutan bumi. Nah, sekarang bagaimana dengan abiotik? Contohnya, jika sampah terus-menerus dibuang secara sembarangan, mencemari laut, tanah, apakah makhluk hidup yang ada di dalamnya bisa hidup dengan tenang? Bisa jadi akan menurunkan kualitas hidup biota-biota yang ada di laut dan lama-kelamaan akan mengganggu rantai makanan juga. Lalu, jika pasir ditambang secara berlebihan, apakah lamun akan tetap ada dan dapat menjaga ekosistem laut? Ayo, mari kita berpikir. Nah, itulah dia pentingnya kita tetap menerapkan konservasi dalam setiap aktivitas, termasuk dalam aktivitas wisata. Konservasi adalah nyawa dari ekowisata, di mana aktivitas wisata tetap berjalan, tetapi tetap menjaga setiap komponen yang terkait di dalamnya. Demi terciptanya lingkungan hidup yang lestari, yang bahagia bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Umumnya, untuk menerapkan konservasi, kawasan ekowisata melakukan pembatasan bagi pengunjung atau wisatawan, agar lingkungan sekitar tidak jenuh karena terlalu banyak gangguan. Bisa juga diberikan aktivitas edukasi lingkungan bagi para wisatawan. Nah, edukasi inilah yang akan menjadi komponen ekowisata yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Bagaimana? Menarik kan? Untuk video komponen biotik dan abiotik, sampai di sini dulu. Kita akan lanjut pada komponen kedua, yaitu edukasi sebagai komponen ekowisata di video selanjutnya. Sampai jumpa!